Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalisa Sedanifa Putri dengan NIM 19223174 dari kelas Gizi 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas dari Food Frequency Questionnaire dan juga Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Untuk metode survei konsumsi pangan ini kan penting ya untuk menggambarkan pola makan dan kaitannya dengan status gizi. Maka ada FFQ dan SQFFQ ini itu sangatlah penting gitu. Untuk FFQ sendiri itu sering digunakan karena dia itu sederhana, murah, dan menilai asupan jangka panjang. Namun perlu uji validitas dan reliabilitasnya. Untuk semi kuantitatif FFQ itu ditambahkan estimasi porsi untuk meningkatkan akurasinya dengan hasil yang cukup baik di beberapa penelitian meski berbeda antar populasi karena faktor budaya, daya ingat, dan musim. Laporan ini itu ada untuk menelaah validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ guna menilai kelayakannya sebagai metode survei konsumsi pangan jangka panjang. Untuk validitas dan reliabilitas dari FFQ, saya mengambil dari jurnal karangan Torang dan rekan-rekannya pada tahun 2020 sebagai jurnal utama. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa FFQ ini tuh banyak digunakan karena praktis, murah, dan mampu menilai pola konsumsi jangka panjang, di mana uji validitasnya itu menunjukkan korelasi yang baik yaitu lebih dari 0,5 untuk energi, makro, dan beberapa mikronutriennya, serta kemampuan klasifikasinya itu tinggi. Sedangkan terdapat juga studi tambahan di mana di Lebanon ini juga melaporkan validitas memadai meski ada kecenderungan FFQ ini tuh overestimate. Meski begitu, akurasinya itu dipengaruhi oleh daya ingat, variasi musiman, dan kesesuaian daftar makanan lokal. Dengan demikian, FFQ ini tuh memang valid untuk epidemiologi gizi, namun tetap perlu uji rujukan sebelum digunakan. Untuk reliabilitasnya sendiri itu menunjukkan konsistensi hasil instrumen FFQ ini tuh terbukti reliable dengan kesepakatan klasifikasinya itu 75-96% untuk berbagai zat gizi. Serta studi tambahan itu menjelaskan juga bahwa ICC mediannya dari FFQ ini tuh mencapai 0,76 di studi Cina, menandakan bahwa ini tuh konsistensinya tuh termasuk tinggi gitu ya. Meskipun FFQ ini tuh dipengaruhi oleh faktor musiman dan daya ingat juga. FFQ ini tetap memadai untuk menilai pola makan jangka panjang sehingga reliabelnya digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi. Untuk validitas SQFFQ dan reliabilitasnya saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Park dan rekan-rekannya, di mana SQFFQ ini itu merupakan pengembangan dari FFQ yang ditambahkan estimasi porsi untuk meningkatkan akurasinya. Untuk uji validitasnya sendiri itu menunjukkan korelasi energi dan makronutrien itu 0,30 sampai 0,54 dengan vitamin C dan kalsium itu yang memiliki validitas terbaik, sedangkan vitamin A ini lebih rendah. Terdapat juga studi tambahan di mana instrumen ini tuh mampu mengklasifikasikan lebih dari 70% individu pada kuantil yang sama atau berdekatan. Ini menurut studi di Northwest China itu menegaskan bahwa validitas memadai SQFFQ terhadap 24-hour food recall itu pada berbagai etnis. Dengan demikian, SQFFQ ini tuh cukup valid digunakan lintas populasi untuk menilai pola makan jangka panjang. Untuk reliabilitasnya, ini dinilai melalui uji ulang dan terbukti memadai dengan korelasi 0,45 sampai 0,65 untuk energi dan makronutrien serta lebih dari 0,40 untuk sebagian besar mikronutriennya. Kemudian lebih dari 75 responden ini juga tetap berada pada kuantil yang sama atau berdekatan meski dipengaruhi oleh perbedaan estimasi porsi dan variasi musiman. SQFFQ ini tuh lebih konsisten dibanding FFQ biasa. Studi di Fujian, Cina melaporkan median ICC ini juga 0,76, menegaskan bahwa SQFFQ itu memang reliable untuk penelitian berskala besar. Untuk kesimpulannya sendiri, secara keseluruhan baik FFQ maupun SQFFQ itu terbukti punya validitas dan reliabilitas yang memadai untuk penelitian epidemiologi gizi, terutama dalam menggambarkan pola konsumsi jangka panjang. Untuk FFQ sendiri ini unggul dalam kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya, sementara SQFFQ ini tuh punya kelebihan dalam aspek estimasi ukuran porsi, sehingga meningkatkan akurasi hasil.
Namun demikian, kedua metode ini tuh tetap punya keterbatasan seperti ketergantungan pada daya ingat responden, variasi musiman konsumsi, serta potensi bias pelaporan. Maka dari itu, penggunaannya itu perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian serta sebaiknya divalidasi secara berkala dengan metode rujukan seperti diet record atau biomarker. Berikut dua jurnal utama yang saya gunakan untuk validitas dan reliabilitas pada FFQ maupun SQFFQ. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.